Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial seperti video yang di depan. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut. Klik yang proyek baru, tambahkan mentahan titik bitnya. Klik mentahannya, cari menu yang ekstrak audio. Klik audionya, cari menu yang GBG potongan. Di sini kalian tinggal pasin aja garis yang warna putih sama titik bit kuning itu ya. Kalau udah pas, tinggal kalian klik yang tambahkan irama. Kalau udah, langsung aja di checklist. Sekarang kita klik tanda plus di samping kanan. Di sini kalian tambahkan mentahan first shot kalian. Untuk durasinya diperpanjang sampai titik bit yang pertama atau durasinya 10.0 detik. Untuk mentahan titik bitnya bisa kalian hapus dulu. Sekarang kita atur untuk mentahan yang ini dulu, kalian perbesar sedikit. Terus kembali ke awalan. Di sini kita tambahkan efek video yang dari percikan. Pilih yang bingkai elektrik. Untuk durasinya diperpanjang sampai titik bit yang pertama. Terus klik yang sesuaikan, horizontalnya turunin ke 15. Ukurannya 100 dan intensitasnya 0. Kalau udah, kalian klik fotonya, terus perbesar sampai menutupi item-item yang di pinggir itu ya. Kalau udah, ke awalan lagi. Sekarang kita tambahkan overlay. Di sini kita tambahkan mentahan yang ini. Kalian perbesar overlaynya sesuai dengan format. Terus klik yang gabungan, pilih yang pergelap. Kalau udah, kita lanjut klik tanda plus di samping kanan. Tambahkan mentahan video yang ini. Untuk durasinya kalian pasin sampai titik bit yang kedua ya. Kalau udah, kalian klik tanda plus di samping kanan, tambahkan satu foto dulu. Untuk durasinya sampai titik bit ke-11 atau 3.0 detik ya. Sekarang kita ke awalan foto yang pertama. Kalian ke titik bit yang pertama, terus perbesar sedikit fotonya. Tambahkan keyframe di titik bit yang pertama. Di tengah-tengah antara titik bit pertama dan kedua, tambahkan keyframe. Di titik bit yang kedua, tambahkan keyframe. Perbesar fotonya. Di titik bit yang ketiga sampai titik bit yang kelima, tambahkan keyframe. Di tengah-tengah antara titik bit kelima dan keenam, tambahkan keyframe. Di titik bit keenam, tambahkan keyframe, perkecil fotonya. Di tengah-tengah antara titik bit ke-6 dan ke-7, tambahkan keyframe. Di titik bit ke-7, tambahkan keyframe, perbesar fotonya. Di tengah-tengah antara titik bit ke-7 dan 8, tambahkan keyframe. Di titik bit ke-8, tambahkan keyframe, perkecil fotonya. Di tengah-tengah antara titik bit ke-8 dan 9, tambahkan keyframe. Di titik bit ke-9, tambahkan keyframe, perbesar fotonya. Di tengah-tengah antara titik bit ke-9 dan 10, tambahkan keyframe. Di titik bit ke-10, tambahkan keyframe, perkecil fotonya. Di tengah-tengah antara titik bit ke-10 dan 11, tambahkan keyframe. Di titik bit ke-11, tambahkan keyframe, perbesar fotonya. Kalau udah, kita kembali ke awalan foto yang pertama. Di antara keyframe pertama dan kedua ini, di tengah-tengahnya harus ada 3 keyframe. Di sini kan baru ada 1 keyframe, jadi kalian tambahkan 2 keyframe lagi di samping kiri dan kanannya. Terus kita ke keyframe yang kedua, fotonya geser ke bawah, geser ke kanan. Keyframe ketiga, fotonya geser ke kanan. Keyframe keempat, fotonya geser ke atas. Ke tengah-tengah antara keyframe pertama dan kedua, tambahkan keyframe. Keyframe yang di depan dihapus, tambahkan lagi. Keyframe yang di belakang dihapus. Di tengah-tengah antara keyframe kedua dan ketiga, tambahkan keyframe. Keyframe yang di depan dihapus, tambahkan lagi. Keyframe yang di belakang dihapus. Yang ini juga sama, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Terus keyframe yang di depan dihapus, tambahkan lagi. Keyframe yang di belakang dihapus.
Oke, aku kasih contoh lagi di antara keyframe kedua dan ketiga. Di tengah-tengahnya tambahkan 3 keyframe. Terus kita ke keyframe yang kedua, fotonya geser ke bawah, geser ke kanan. Keyframe yang ketiga, fotonya geser ke kanan. Keyframe keempat, fotonya geser ke atas. Ke tengah-tengah antara keyframe pertama dan kedua, tambahkan keyframe. Keyframe yang di depan dihapus, tambahkan lagi. Keyframe yang di belakang dihapus. Untuk yang selanjutnya juga sama, kalian tinggal tambahkan keyframe di tengah-tengah, terus keyframe yang di depan dihapus, tambahkan lagi. Keyframe yang di belakang dihapus. Oke guys, jadi kalian lakukan cara ini sampai titik bit ke-5 dan ke-6 aja ya. Kalau udah, kita kembali ke awalan. Terus kalian tambahkan 1 keyframe di tengah-tengah antara keyframe pertama dan kedua. Yang ini juga sama, tambahkan 1 keyframe di tengah-tengah antara 2 keyframe. Oke, kalau udah di titik ke-5 dan ke-6, kalian kembali lagi ke awalan. Di sini kalian hitung keyframe-nya. Keyframe pertama, keyframe kedua, keyframe ketiga kalian hapus. Keyframe pertama, keyframe kedua dihapus. Keyframe pertama, keyframe kedua hapus. Keyframe pertama, keyframe kedua hapus. Jadi kalian lompatin 1 keyframe ya. Kecuali yang awalan tadi, lompatin 2 keyframe, baru yang keyframe ketiga kalian hapus. Tapi untuk yang selanjutnya, kalian lompatin 1 keyframe aja ya. Kalau udah, kita lanjut editnya dari akhiran ya, dari titik bit 6 dan 5. Di antara keyframe yang ini, kalian tambahkan 2 keyframe di samping kiri dan kanannya. Terus keyframe yang di tengah dihapus. Yang ini juga sama, di antara keyframe yang ini tambahkan 2 keyframe. Terus keyframe yang di tengah dihapus. Jadi kalian tambahkan 2 keyframe kalau jarak antara keyframe-nya itu lebar ya. Kalau jarak antara keyframe-nya kecil, kalian tambahkan 1 keyframe aja di sebelah kirinya. Terus keyframe yang di depan dihapus. Oke, jadi gitu ya. Contohnya di sini jaraknya kan udah lebar lagi, jadi kalian tambahkan 2 keyframe lagi aja di samping kiri dan kanannya, terus keyframe yang di tengah dihapus. Oke, jadi untuk titik bit pertama sampai titik bit ke-6 ini udah selesai. Sekarang kita lanjut edit titik bit ke-6 sampai titik bit ke-11. Di antara titik bit ke-6 dan ke-7 ini, kalian tambahkan 2 keyframe lagi di sebelah kiri dan kanannya. Kalau udah, kalian ke keyframe yang kedua, yang ini ya. Fotonya geser ke bawah, geser ke kanan. Keyframe yang keempat, fotonya geser ke atas, geser ke kiri. Untuk keyframe yang ketiga ini gak usah diapa-apain. Sekarang kita kembali ke keyframe yang kedua. Kalian tambahkan 2 keyframe di sebelah kanan dan kirinya, terus keyframe yang di tengah dihapus. Untuk keyframe yang ketiga juga sama, kalian tambahkan 2 keyframe di kanan dan kirinya, terus keyframe yang di tengah dihapus. Keyframe yang keempat juga sama ya. Jadi hasilnya kayak gini. Oke, kalau udah lanjut untuk titik bit ke-7 dan 8, caranya juga sama. Kalian tambahkan 2 keyframe di sebelah kanan dan kirinya. Terus kita ke keyframe yang kedua, fotonya geser ke bawah, geser ke kanan. Keyframe yang keempat, fotonya geser ke atas, geser ke kiri. Kalau udah, kita kembali ke keyframe yang kedua. Kalau jarak antara keyframe-nya kecil, kalian tambahkan 1 keyframe aja di sebelah kirinya, terus keyframe yang di tengah dihapus. Untuk keyframe yang ketiga ini, kalian tambahkan 1 keyframe juga di sebelah kirinya, terus keyframe yang di tengah dihapus. Keyframe yang keempat juga sama ya. Oke, untuk keyframe yang selanjutnya caranya sama ya, seperti di antara keyframe ke-6 dan ke-7, ke-7 dan ke-8. Oke, jadi ini udah selesai. Sekarang kalian ke titik bit yang ke-7 yang kecil ini. Terus kita tambahkan efek video yang dari dasar. Kalian cari efek yang cermin.
Untuk durasinya diperkecil sampai titik bit yang di depannya. Kalau udah kalian salin efeknya, letakin di titik bit ke-9. Untuk durasinya juga sama. Kalau udah kalian klik foto yang pertama, terus cari menu yang salin. Di sini kalian ganti sama foto yang kedua ya. Cari menu yang ganti. Nah, foto yang ini. Terus kalian salin untuk efek yang cermin ini, letakin di titik bit ke-78 di foto yang ketiga. Salin lagi efeknya, letakin di titik bit ke-9 dan 10 di foto yang ketiga. Kalau udah, sekarang kita ke titik bit yang ke-6. Yang ini ya, di foto yang pertama. Tambahkan efek video yang dari pesta. Cari efek yang flash hitam. Untuk durasinya kalian perkecil sampai titik bit yang di depannya. Klik yang sesuaikan, kecepatannya 100. Kalau udah kalian salin efeknya, letakin di titik bit ke-6 di foto yang ketiga. Kalau udah, kita kembali ke awalan foto yang pertama. Di sini kita tambahkan efek video yang dari dasar. Cari efek yang guncang. Untuk durasinya kalian perkecil sampai sekecil-kecilnya. Terus klik yang sesuaikan, kecepatannya 0, intensitasnya 15. Salin efeknya, klik yang sesuaikan, intensitasnya turunin ke 10. Salin lagi efeknya, klik yang sesuaikan, intensitasnya turunin ke 5. Kalau udah, kalian ke awalan lagi, tambahkan efek video yang dari dasar, cari efek yang kabur miring. Untuk durasinya kalian perkecil sampai sekecil-kecilnya. Terus klik yang sesuaikan, kaburnya 70, putarnya juga 70. Salin lagi efeknya, klik yang sesuaikan, kaburnya 40, putarnya juga 40. Salin lagi efeknya, klik yang sesuaikan, kaburnya 20, putarnya juga 20. Kalau udah, kalian salin ketiga efek yang guncang ini, terus letakin di awalan foto yang ketiga. Untuk efek yang kabur miring juga sama, kalian salin dulu tiga-tiganya, terus letakin di bawah efek guncang di awalan foto yang kedua. Kalau udah, kita kembali ke awalan videonya, terus tambahkan efek video yang dari dasar. Cari efek yang vignette, klik yang objek, pilih yang semua video. Untuk durasinya kalian perpanjang sampai akhir videonya ya. Terus di akhiran ini kalian klik tanda plus, tambahkan mentahan akhiran yang ini. Klik mentahannya, cari menu yang kecepatan, pilih yang normal. Untuk durasinya 2.0 detik. Efek yang vignette ini kalian perpanjang aja ya. Kalau udah, kita kembali ke awalan lagi. Sekarang kita tambahkan overlay. Di sini kita tambahkan mentahan video bintik putih yang ini. Terus kalian klik yang gabungan, pilih yang filter. Di sini kalian perbesar overlaynya sesuai dengan format. Untuk durasinya kalau belum cukup kalian bisa salin. Terus kalian pasin di titik bit yang pertama ya. Pilih yang bagi, untuk yang akhiran ini bisa kalian hapus. Kalau udah, kalian klik mentahan foto yang pertama, terus cari menu yang animasi, pilih yang keluar. Di sini kalian pilih yang pudar keluar. Untuk durasinya 2.0 detik. Oke, jadi untuk videonya ini udah selesai, tinggal kalian save aja. Mungkin ini aja tutorial dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya. See you guys.